Halo Wangsit Lovers, oke ketemu lagi dengan Om Jero di channel Wangsit Om Jero, channel untuk persiapan UTBK. Oke, kali ini Om Jer akan bahas larutan asam basa, buffer, dan hidrolisis. Mungkin ditambah nanti ada titrasi. Nah, di materi ini di UTBK keluar 3 soal. Jadi kalau misalkan adik-adik udah menguasai stoikiometri 3 soal, terus larutan 3 soal, udah 6 soal. Wah, jadi itu udah banyak banget gitu ya. Jadi menguasai 2 bab udah dapat 6 soal. Jadi wajib dikuasai materi ini. Oke. Nah, sebelum kita bahas jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya biar tahu kalau misalkan ada updatean dari Om Jer. Nah, jangan lupa di-share ke teman-temannya biar teman-temannya juga ikut menikmati gitu ya, merasakan bagaimana pembahasan UTBK dengan cara wangsit begitu. Oke ya. Kita lanjut. Kalau misalkan ada pertanyaan, ya silahkan tanya di kolom komentar kalau misalkan ada yang nggak paham. Nah, sebelum bertanya, silahkan cari dulu di komentarnya apakah ada pertanyaan yang sudah ditanyakan. Begitu. Oke, kita lanjut ke materinya. Kita bahas materinya dulu. Yang pertama adalah teori asam basa. Gitu ya. Jadi kita bab larutan. Teori asam basa dulu gitu ya. Biar tahu ini apakah asam atau basa, karena di hidrolisis, di buffer gitu ya, di titrasi itu bicara asam basa seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu. Nah, untuk asam basa ini teorinya banyak, tapi Om Jer hanya bahas satu teori aja karena yang sering dipakai adalah yang sering muncul di UTBK itu adalah teori Bronsted-Lowry. Oke ya, jadi teori Bronsted-Lowry. Apa sih gitu ya teori Bronsted-Lowry? Nah, jadi Bronsted-Lowry ini kalau misalkan asam gitu ya, jadi larutan ini disebut asam gitu ya. Kalau misalkan donor proton atau H+ gitu ya mudahnya. Jadi donor ngasihkan proton, ngasihkan H+. Terus kalau misalkan basa itu menerima atau akseptor proton. H+ ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini berarti hubungannya dengan H. Jadi kalau misalkan kita lihat contohnya gitu ya, yang paling mudah misalkan NH3 ya, terus ditambah dengan H2O menghasilkan misalkan NH4 plus begitu plus OH min. Nah, ingat di teori Bronsted-Lowry ini bisa berlaku asam basa kalau misalkan masih ada H-nya ya, ada hidrogennya. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat NH3. NH3 H-nya tadinya ada 3 gitu ya. Terus di sini H-nya ada 4. Begitu. Artinya apa? Yang ini H-nya nambah kan. Jadi dari NH3 menjadi NH4. Kalau misalkan nambah berarti ini adalah basa. Begitu. Berarti yang ini apa? Asam. Nah, bagaimana dengan yang ini H2O? H2O bagaimana H2O? Kita lihat dari H2O ke sini gitu ya. Jadi OH. Artinya apa? H-nya tadinya 2 jadi 1. Berarti yang ini tuh ngasih gitu ya. Jadi donor proton. Jadi itu tuh ngasih. Kenapa? Karena H-nya kurang. Jadi yang ini adalah asam begitu. Dan ini adalah basa.
Oke ya, jadi mudahnya seperti itu. Kalau ini kan menerima kan dari 3 jadi 4 gitu ya. Jadi gampangnya lihat yang sejenis. Nah, haknya nambah atau berkurang. Kalau misalkan haknya nambah berarti basa. Kalau haknya berkurang berarti asam. Begitu. Oke ya, gampang banget kan? Cuman lihat haknya doang. Begitu. Oke ya. Nah, biasanya ini disebut basa, maka di sini asam konjugasinya, atau ini disebut asam, maka ini disebut basa konjugasinya. Seperti itu. Nah, di UTBK biasanya muncul adalah seperti ini. Oke, yang berikutnya adalah menentukan derajat keasaman atau pH. Gitu ya, jadi menentukan derajat keasaman atau pH. Oke, sebelum menentukan pH, kita harus tahu konsentrasi H+ dan OH- dulu. Gitu ya, jadi bagaimana cara menghitungnya? Menghitung konsentrasi H+ dan OH-. Begitu. Nah, kita di sini akan menghitung pH. Karena kalau udah tahu basa atau asam, ya berarti kita harus biasanya disuruh ngitung pH-nya. Nah, kita perhatikan di sini. Yang pertama, gitu ya, kita harus tahu asamnya asam kuat atau asam lemah. Basanya basa kuat atau basa lemah. Begitu. Nah, jadi kalau misalkan untuk menghitung basa lemah, jadi misalkan kita asam kuat gitu ya. Kalau untuk menghitung asam kuat itu gampang banget gitu ya. Jadi H+-nya itu sama dengan konsentrasinya gitu ya, konsentrasi asamnya, konsentrasi asam kuatnya itu dikali dengan koefisiennya. Koefisiennya berapa? Begitu. Kalau koefisien 1 ya berarti A-nya 1 gitu ya. Kalau koefisien 2 berarti A-nya 2. Jadi kalau misalkan H2SO4 misalkan gitu ya. Gitu. Jadi di sini koefisiennya 2 berarti nanti A-nya adalah 2 begitu. Oke. Nah, yang berikutnya adalah basa kuat. Nah, basa kuat berarti kalau basa pakainya OH gitu ya. OH- sama dengan konsentrasi basa kuat dikali dengan koefisien basanya. Begitu. Jadi gampang banget ya untuk menentukan asam kuat dengan basa kuat. Nah, bagaimana dengan asam lemah? Asam lemah. Kalau misalkan asam lemah itu untuk mencari konsentrasi H+-nya berarti biasanya asam lemah itu ciri-cirinya ada tetapan asamnya. Gitu. Jadi ada tetapan asamnya. Nah, jadi rumusnya adalah akar dari Ka gitu ya, dikali konsentrasi asam lemahnya. Oke, jadi seperti itu. Nah, Ka-nya itu adalah tetapan asam lemah. Nah, bagaimana kalau misalkan basa lemah? Kalau basa lemah berarti OH-. Jadi akar, nah jadi sama dengan itu ya, jadi KB dikali dengan basa lemahnya gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Pokoknya simple banget rumusnya. Jadi untuk mencari asam atau basa ya kita tinggal lihat kekuatan ya. Jadi misalkan asamnya kuat atau asamnya lemah begitu. Ciri-cirinya gampang kok gitu ya. Tinggal dilihat aja di soal diketahui Ka atau enggak, diketahui Kb atau enggak. Kalau misalkan diketahui Ka atau Kb ya pasti itu lemah begitu. Jadi kita nggak usah pusing, kita nggak perlu tahu gitu ya apakah ini lemah atau kuat. Tapi ada beberapa hal yang harus Adik tahu kuat atau lemahnya begitu ya. Oke, next. Nah, berikutnya adalah, nah perhatikan di sini, menghitung pH, menghitung H+ atau OH- yang di sini itu sebelum ada campuran. Gitu ya. Jadi sebelum ada campurin, misalkan gini, asam lemah dicampur dengan asam kuat, asam lemah misalkan dicampur dengan basa kuat gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi yang di sini itu masih murni. Gitu ya. Jadi kalau misalkan asam lemah berapa gitu ya. Jadi kalau larutannya asam lemah, maka berat berapa
pH-nya apa H plusnya begitu. Nah, jadi belum dicampurin dengan misalkan asam lemah dengan basa kuat atau asam lemah dengan basa lemah begitu. Jadi belum dicampur. Kalau misalkan mencari basa lemah, berarti kalau rumus ini itu belum dicampur dengan yang lain. Misalkan basa lemah dicampur dengan asam kuat, basa lemah dicampur dengan asam lemah. Nah, jadi belum dicampur kalau rumus ini gitu ya. Nah, kalau misalkan udah dicampur dengan larutan yang lain, nah maka itu bisa dua kemungkinan, bisa hidrolisis, bisa buffer begitu. Jadi kalau misalkan dicampur, jadi kalau yang pertama ini, rumus yang pertama ini belum dicampur begitu. Jadi harus diingat ya buat adik-adik nih. Jadi kapan kita pakai rumus yang dibuletin ini gitu ya, kapan kita pakai nanti hidrolisis atau buffer. Nah, jadi kalau yang dibuletin ini belum dicampur dengan apapun. Jadi masih murni. Jadi murni masih asam lemah, murni masih basa lemah, murni masih asam kuat, murni masih basa kuat begitu. Tapi kalau misalkan sudah dicampur, misalkan asam kuat dengan basa lemah. Nah, maka ada dua kemungkinan, bisa buffer, bisa hidrolisis, atau misalkan basa kuat dengan asam lemah. Nah, itu bisa dua kemungkinan, bisa buffer, bisa hidrolisis. Oke ya, paham di sini? Nah, jadi jangan sampai nanti bingung. Wah, pakai rumus yang mana? Buffer, hidrolisis, atau rumus biasa seperti ini gitu. Oke ya, nah berikutnya adalah menghitung pH. Jadi menghitung derajat keasaman. Derajat keasaman atau pH ya. Nah, jadi menghitung derajat keasaman pH. Jadi kalau misalkan kita udah dapat H plusnya atau OH-nya, maka pH itu sama dengan min log konsentrasi H plus. Begitu. Atau POH gitu ya. Itu sama dengan min log OH min. Nah, jadi seperti itu. Oke ya. Nah, jadi kalau misalkan mencari pH atau POH, tinggal kasih min log H plus. Jadi kita cari dulu H plusnya atau OH minnya gitu ya. Nanti nyari pH-nya tinggal kasih min log. Seperti itu. Oke, hubungan antara pH dengan POH. Jadi pH kalau ditambah dengan POH itu sama dengan 14. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan diketahui POH, maka kita bisa nyari pH dengan hubungan ini. Oke, paham? Nah, contohnya misalkan kalau H plusnya gitu ya. Kalau H plusnya adalah 10 pangkat min 5, maka pH-nya apa? pH-nya ya tinggal lihat aja pangkatnya gitu ya. Jadi pangkatnya 5 begitu ya. Jadi kalau misalkan minus jadinya plus, kalau misalkan plus jadinya minus begitu ya. Oke, paham di sini? Nah, kalau misalkan H plusnya misalkan begini, H plusnya adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Maka pH-nya berapa? Nah, pH-nya itu sama dengan 5 min log 2. Gitu ya, simpel banget kan? Nah, jadi kita harus hafal model kayak gini biar nanti nggak usah ngitung-ngitung lagi gitu ya. Oke, nah berikutnya adalah buffer. Berikutnya adalah buffer larutan penyangga. Oke, sebelum buffer, nah kita bisa nyari asam lemah ini, mencari pH-nya ya. Gitu. Jadi pH-nya ini kalau misalkan mau langsung gitu ya. Nah, ini ada tambahan. Jadi pH-nya itu sama dengan setengah pKa gitu ya, tambah P asam lemahnya. Gitu. Nah, kalau ini berarti POH itu sama dengan setengah PKB ditambah P basa lemah. Begitu ya. Oke, paham di sini? Nah, jadi ini rumus tambahan gitu ya. Jadi untuk mencari pH. Jadi kita kalau misalkan rumus yang ini nggak perlu lagi nyari H plus, langsung aja kalau jadi ditanya pH pakai rumus yang ini.
Bagaimana pKa-nya? Apa sih pKa? Ya sama seperti pH gitu ya. Jadi kalau misalkan Ka-nya misalkan gitu ya, itu sama dengan 10 pangkat min 11 gitu ya, atau 10 pangkat min 5 gitu ya. Nah, berarti pKa-nya berapa? Ya sama seperti pH, jadi 5 begitu. Oke ya. Nah, kalau misalkan asam lemahnya misalkan gitu ya, konsentrasi asam lemahnya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 misalkan. Ya udah, berarti di sini asam lemahnya gitu ya, P asam lemahnya itu sama dengan 3 min log 2 seperti itu ya. Jadi sama aja, ada P-nya kalau misalkan di sini adalah pH, oke? Nah, sehingga perhitungannya jadi lebih cepat, gitu, lebih mudah kalau misalkan kita menggunakan rumus yang ini gitu ya. Kita langsung dapat pH-nya, jadi lebih cepat nantinya. Oke ya, nanti biar lebih paham nanti di soal-soal. Oke, berikutnya adalah larutan penyangga. Atau buffer gitu ya. Nah, larutan penyangga di sini adalah campuran asam lemah dengan basa konjugasinya, gitu ya. Jadi asam lemah dengan basa konjugasinya. Jadi yang pertama adalah ini campuran, gitu ya. Campuran asam lemah dengan basa konjugasinya. Jadi kita lihat sini, campuran ya. Jadi campuran asam lemah dengan basa konjugasinya. Oke. Nah, campuran asam lemah dengan basa konjugasinya. Misalkan gini. Jadi ini campuran asam lemah gitu ya, ditambah basa kuat gitu, menghasilkan garam plus air. Nah, jadi kayak gitu, persamaan reaksinya buat aja kayak gini gitu ya. Jadi nggak perlu pakai senyawa gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Jadi cukup asam lemah dengan basa kuat plus menghasilkan garam plus air. Nah, simpel banget kan. Nah, jadi di sini kita perhatikan gitu. Jadi kalau misalkan campuran asam lemah dengan basa kuat, nah maka gitu ya, sifatnya nanti bersifat asam. Jadi kita lihat dari lemahnya. Yang lemahnya apa gitu ya. Terus ciri-cirinya adalah gitu ya, kalau misalkan larutan penyangga atau larutan buffer, jadi misalkan kalau misalkan campuran asam lemah dengan basa kuat, maka basa kuatnya ini habis. Nah, yang ininya adalah tersisa. Begitu. Nah, maka dari itu yang asam lemahnya ini akan tercampur dengan garam atau yang disebut dengan basa konjugasinya. Begitu. Nah, karena ini tercampur, maka ini bersifat asam karena ini kan garam ya. Gitu. Dan ini asam. Nah, karena yang tersisa ini adalah asam lemah gitu ya, maka campurannya ini bersifat asam. Gitu. Itu simpelnya begitu ya. Jadi karena tercampur bersifat asam. Jadi itu. Jadi kalau misalkan larutan penyangga, ciri-cirinya apa? Ya, yang kuatnya habis, yang lemahnya tersisa. Begitu. Oke ya, paham? Nah, kalau misalkan udah paham, nah sifatnya apa gitu ya? Nah, sifatnya ya tergantung yang tersisa apa. Yang tersisanya adalah asam ya, maka sifatnya adalah asam. Begitu. Jadi di sini nanti rumusnya adalah H plus gitu ya, karena asam berarti H plus. Jadi H plus itu sama dengan Ka dikali asam bisa mol ya, mol asam lemah. Jadi mol asam lemah dibagi dengan mol basa konjugasinya, begitu ya. Oke, paham di sini? Kalau misalkan udah paham, nah kita bisa sederhanakan ini juga gitu ya. Mungkin ada yang pakai rumusnya adalah seperti ini. Bisa kita langsung nyari pH. Jadi pH itu sama dengan pKa ditambah P asam lemah dikurangi P basa konjugasinya.
Begitu. Oke ya. Nah, ini sederhana banget. Jadi kita langsung rumusnya itu. Jadi pKa ditambah P asam lemah dikurangi P basa konjugasinya. Oke. Nah, kita lihat bedanya gitu ya. Larutan penyangga dengan rumus ini. Apa bedanya gitu ya. Nah, tadi gitu ya yang udah Om Jer bilang. Rumus yang ini gitu ya. Kalau udah dicampur asam lemah dengan basa kuat. Begitu ya. Jadi artinya asam lemahnya udah dicampur dengan basa kuat dan basa kuatnya habis. Maka itu adalah buffer. Tapi kalau belum dicampur apa-apa gitu ya. Jadi kalau misalkan belum dicampur apa-apa, misalkan CH3 gitu ya, COOH. Berapa pH dari CH3COOH? Nah, ini kan berarti belum dicampur karena yang ditanya cuma pH yang ini doang kan. Jadi pakai rumusnya adalah yang asam lemah ini gitu ya. Jadi seperti itu. Paham ya? Tapi kalau misalkan CH3COOH udah dicampur dengan NaOH. Begitu, maka bisa buffer, bisa juga hidrolisis. Kalau misalkan ada yang tersisa asam lemahnya, maka menjadi larutan buffer. Begitu. Oke? Nah, yang berikutnya adalah campuran basa lemah dengan asam konjugasinya ya. Oke. Nah, berarti di sini basa lemah dicampur gitu ya dengan asam kuat. Nah, menghasilkan garam tetap gitu ya. Garam plus air. Nah, kita lihat di sini basa lemahnya gitu ya. Nah, kalau misalkan di sini yang kuatnya habis, nah berarti yang ini tersisa. Kalau ada tersisa berarti itu adalah buffer ya. Kalau habis-habis, nah itu nanti masuk hidrolisis. Nah, jadi di sini nanti yang tersisanya tercampur dengan garam. Gitu, atau di sini asam konjugasinya ya. Gitu. Nah, karena tercampur ini, maka sifatnya campuran ini bersifat basa, gitu. Karena ininya basa, begitu ya. Oke. Nah, berarti karena bersifat basa, berarti nanti rumusnya adalah OH-. Rumusnya sama, gitu ya. Jadi cuman di sini kan Ka ya, pakai tetapan asam, maka di sini Kb, gitu ya. Tetapan basa dikali dengan basa lemah, molnya, gitu ya, dibagi dengan asam konjugasinya. Begitu. Atau misalkan kalau mau langsung berarti POH itu sama dengan PKA PKB ditambah P basa lemah dikurangi P asam konjugasinya. Nah, udah simple. Gitu ya rumusnya. Oke. Nah, berikutnya adalah hidrolisis. Apa bedanya hidrolisis dengan larutan buffer? Begitu. Nah, jadi kalau misalkan kita campur nih gitu ya. Jadi asam lemah gitu ya dicampur dengan basa kuat. Ya tetap hasilnya adalah garam gitu ya. Garam plus air. Nah, cuman gitu ya bedanya apa sih? Gitu ya bedanya apa sih dengan larutan buffer? Nah, ini adik-adik harus bisa ngebedain ya antara buffer dengan hidrolisis. Kalau buffer gitu ya, ketika dicampur, kalau misalkan hidrolisis ketika dicampur ini habis. Gitu ya. Jadi ini juga habis begitu. Nah, maka yang tersisa gitu ya yang di tabungnya cuman garam sama air aja. Begitu. Jadi ini habis-habis. Nah, jadi kalau misalkan buffer itu ada yang tersisa ya, yang lemahnya yang tersisa. Tapi kalau misalkan hidrolisis habis semua. Oke ya, paham di sini? Nah, jadi ketika campuran asam lemah dengan basa konjugasinya, nah ini adalah terhidrolisis sebagian. Nah, sifatnya apa? Campuran ini sifatnya adalah basa. Kita lihat dari yang kuatnya. Nah, tadi kalau misalkan buffer gitu ya,
kita lihat yang tersisanya apa, atau kita lihat yang lemahnya, begitu ya. Jadi yang lemahnya adalah misalkan asam, maka sifatnya gitu ya asam. Tapi kalau misalkan hidrolisis, ini kan karena habis semua, maka garamnya di sini bersifat basa, begitu ya. Karena bersifat basa berarti misalkan asam lemah ditambah dengan basa kuat, maka lihat yang kuatnya apa? Yang kuatnya basa, maka sifatnya adalah basa. Jadi pakai OH. Gitu. Jadi OH min sama dengan, nah kita lihat di sininya gitu ya. Akar gitu ya. KW per KA. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kita perhatikan ciri-cirinya gitu ya. Ininya kan kalau ininya OH, terus ininya KA, itu kalau hidrolisis. Dikali dengan garamnya gitu ya. Konsentrasi garamnya berapa? Oke ya, paham di sini? Nah, kalau misalkan mau langsung, ini bisa langsung OH-nya. Jadi POH gitu ya, itu sama dengan setengah dikali 14 ditambah dikurangi gitu ya, dikurangi KA ditambah P garam. Begitu. Nah, tapi kalau nyari pH langsung, nah jadi enaknya kalau misalkan hidrolisis, kita bisa nyari pH-nya langsung. Kalau yang lain nggak bisa nyari pH, bisanya nyari pOH gitu ya. Nah, ini juga sama, nyari pOH nggak bisa nyari pH gitu. Jadi kalau misalkan nyari pH-nya berarti pakai rumus yang ini gitu ya. Jadi cari pOH dulu, baru kita nyari pH pakai rumus ini gitu ya. Nah, begitu juga untuk buffer. Kita bisa nyari pOH dulu, nggak bisa langsung nyari pH. Nanti nyari pH-nya pakai rumus pH ditambah pOH gitu ya. Itu sama dengan, atau pH sama dengan 14 min pOH begitu ya. Untuk nyari pH-nya. Tapi kalau misalkan hidrolisis, kita bisa langsung nyari pH. Jadi pH-nya adalah setengah gitu ya. 14 ditambah pKa min P garam. Nah, jadi beda tandanya doang. Gitu ya. Beda tandanya doang. Jadi nanti hati-hati jangan sampai keliru nanti nih. Begitu. Nah, oke. Kalau misalkan berikutnya adalah campuran basa lemah dengan asam konjugasi. Campuran basa lemah dengan asam konjugasi ini menghasilkan garam juga, bukan asam ya. Jadi basa lemah ditambah dengan asam kuat gitu ya. Nah, ini hasilnya adalah garam plus air. Begitu. Garam plus air. Nah, jadi di sini habis. Ini juga habis gitu. Ciri-cirinya hidrolisis. Nah, karena habis-habis, maka yang tersisa adalah tinggal garam plus air. Jadi nggak ada yang tercampur dengan basa lemah atau asam kuat gitu, enggak ya. Nah, sehingga kita di sini bisa peroleh sifatnya apa? Ya tinggal lihat dari yang kuatnya. Kuatnya apa? Asam. Berarti sifatnya adalah asam. Kalau asam berarti H+, begitu. H+ sama dengan akar KW dibagi dengan KB gitu ya. Dikali dengan konsentrasi garamnya berapa. Nah, ini kita bisa nyari pH-nya gitu ya. Nah, karena ini H+, berarti kita langsung dapat pH. Jadi pH sama dengan setengah gitu ya. 14 min PKB plus P garam. Begitu. Oke, nah jadi bedakan antara yang bersifat tadi basa lemah dengan asam lemah ya. Kita lihat di sini. Nyari pH-nya, tandanya kita lihat bedain ya. Ini min plus gitu ya. Kalau ini kan plus min gitu ya. pH-nya kalau ini min plus begitu. Oke, ini PKB. Ini PKB ya. Nah, jadi kayak gitu. Hati-hati untuk nyari pH kalau misalkan campuran antara basa lemah dengan asam kuat, tandanya jangan sampai keliru. Terus campuran antara asam lemah dengan basa kuat, nyari pH-nya bagaimana. Nah, jadi itu. Nah, ini bedanya ya. Oke.
Nah, berikutnya adalah cukup ini aja karena ini yang sering keluar. Nah, selanjutnya adalah kita langsung ke soal-soal gitu ya. Langsung ke soal-soal. Soal pertama, nomor 1. Untuk reaksi NH3 plus H2O, menurut teori Bronsted-Lowry gitu ya, manakah yang bersifat asam dan bersifat basa? Nah kita lihat di sini, ya tinggal lihat aja NH3-nya. Jadi apa? NH4 kan, berarti H-nya yang ini nambah. Kalau nambah berarti ini sifatnya basa, begitu. Ya, berarti ini adalah basa. Kita tulis ini deh, NH3 plus H2O menghasilkan gitu ya, NH4 plus OH min. Nah, kita lihat di sini NH3-nya gitu ya. Tadi kan H-nya 3 jadi 4. Berarti yang ini tuh nerima kan. Nah, berarti ini adalah basa begitu. Yang ini H2O bagaimana? H-nya dari H2O menjadi OH berkurang, berarti ini adalah asam begitu. Nah, jadi manakah yang bersifat asam dan basa? Jadi yang bersifat asam adalah H2O begitu ya. Jadi yang C jawabannya. Berikutnya adalah nomor 2. Diketahui reaksi yang merupakan pasangan asam basa konjugasi. Nah, ingat gitu ya. Kalau misalkan pasangan asam basa konjugasi berarti asam dulu. Gitu ya, terus basa konjugasinya. Nah, ingat berarti cari yang sejenis. Cari yang sejenis ya. Kita lihat di sini. Ini sejenis enggak? Enggak sejenis, gitu ya. Jadi jangan dipilih ini kalau yang enggak sejenis kalau pasangan ya. Jadi kalau pasangan nyari yang sejenis. Mana yang sejenis? Ini sejenis, gitu ya. Terus apa lagi? Ini juga sejenis, gitu. Jadi jawabannya adalah, nah kita lihat di sini benar enggak? Kita lihat H-nya ya. H-nya berapa? Di sini ada 3, di sini ada 4. Ya, berarti kan nambah kan? Berarti ini adalah pasangan asam basa konjugasi. Ini juga sama, gitu ya. Ini tadinya 2 jadi 1, gitu ya. Berarti ini adalah merupakan pasangan asam basa konjugasinya. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya. Berikutnya adalah nomor 3. Gampang kan? Senyawa nitrogen pada reaksi bersifat asam. Yang bersifat asam ya. Senyawa nitrogennya kita lihat di sini NH3 menjadi NH4. H-nya dari 3 jadi 4 nambah berarti basa, gitu kan? Terus lihat di sini juga NH. Ya, kita lihat di sini NH2 gitu ya. H-nya lihat jadi nambah 1, berarti ini juga basa gitu ya. Terus kalau yang 3 gimana? 4 jadi 5, basa juga ini gitu ya. Nah, kalau yang posisi opsi 4 ini dari 4 jadi 3 turun kan? Turun 1 berkurang 1 berarti ini karena berkurang berarti ini adalah asam. Jadi yang bersifat asam adalah opsi 4. Gampang banget bukan? Gitu ya. Berikutnya adalah kita lihat nomor 4. pH suatu larutan basa dengan konsentrasi MOH-nya adalah 0,1 adalah 10. Nah, ini adalah 10 ya. pH-nya 10 udah dikasih tahu pH-nya adalah 10. Terus konsentrasi MOH-nya juga atau ini konsentrasi basanya gitu ya. Adalah berapa? 0,1. Yang ditanya adalah tetapan basa, KB-nya berapa gitu ya. Nah, berarti kita tinggal pakai rumus. Seperti itu. Nah, kalau misalkan diketahui pH, berarti kita karena ini basa itu berarti harus pOH kan. Jadi pOH-nya adalah pOH-nya itu sama dengan 14 min pH. Begitu. Jadi 14 min
10. Jadi sama dengan 4 pOH-nya. Begitu. Oke ya. Nah, udah pakai rumus pOH. pOH apa rumusnya? pOH sama dengan gitu ya, setengah PKB ditambah P basanya gitu ya. Oke, ini basa lemah ya. Jadi seperti itu. Nah, pOH-nya berapa? 4 sama dengan setengah PKA ditambah P basa lemah. Oke, kita lihat di sini 0,1 berarti 10 pangkat min 1. Berarti berapa PKB apa P basa lemahnya? Kalau pangkatnya minus 1 berarti plus 1 begitu. Oke, gampang kan? Nah, udah tinggal ini 8 sama dengan PKA ditambah 1. Berarti PKA-nya adalah berapa? PKA-nya adalah 8 min 1 sama dengan 7. Wah, gitu ya. Dapatnya 7. PKA-nya 7. Berarti KA-nya berapa? Apa bukan PKA ya, PKB. Aduh, suka keliru nih ya. PKB, ini PKB, ini PKB. Berarti KB-nya berapa? Kalau misalkan PKB-nya 7, berarti KB-nya 10 pangkat min 7 gitu ya. Jadi pangkat aja ininya kan. Beres. Oke, gampang. Jadi jawabannya adalah 10 pangkat min 7. Jadi jawabannya adalah bebek. Begitu. Oke, gimana? Mudah bukan? Nah, itu ya kalau misalkan kita mau langsung pakai rumusnya. Kalau misalkan kalau kita nggak mau pakai rumus yang ini juga nggak apa-apa. Tapi kita harus nyari OH-nya dulu. Ini kan POH. Berarti OH-nya berapa? Begitu ya. OH minnya berarti adalah 10 pangkat min 4. Begitu. Nah, sehingga kita pakai rumus konsentrasi OH min itu sama dengan akar gitu ya. KB ditambah apa dikali basa lemahnya konsentrasinya. Nah, OH-nya berapa? 10 pangkat min 4. Akar KB dikali 10 pangkat min 1 kan. Tadi KB-nya gitu ya, ini 0,1 atau 10 pangkat min 1. Nah, udah berarti di sini dikuadratin semuanya jadi 10 pangkat min 8 sama dengan KB dikali 10 pangkat min 1. Berarti KB-nya adalah 10 pangkat min 7. Jadi hasilnya tetap sama gitu ya. Oke, tinggal cara yang mana yang paling enak menurut adik-adik silahkan gitu ya. Cari yang simple aja. Oke. Nah, berikutnya campuran larutan berikut yang membentuk larutan buffer. Nah, ingat gitu ya. Kalau misalkan larutan penyangga atau buffer, cari yang sisanya, yang lemahnya yang bersisa. Gitu ya. Cari molnya dulu. Cara mol ini kan diketahui konsentrasi dengan volume. Ingat nyari mol itu adalah konsentrasi dikali dengan volume. Gitu ya. Nah, ini kalau misalkan udah bisa stoikiometri, ini pasti enak gitu. Makanya stoikiometri itu wajib dikuasai ya, karena di bab-bab yang lain pasti dibutuhkan materi stoikiometri. Oke, nah kita cari molnya. 50 dikali 0,2 berapa? Begitu. Jadi ini adalah 10 kan? Ini 10 mol, apa milimol karena di sini mililiter ya. Jadi 10 milimol. Yang ini berapa? Gitu ya. Yang ini adalah berapa? 5 milimol. Kita lihat NaOH itu adalah kuat. Gitu ya. CH3COH itu adalah lemah. Nah, kita lihat di sini ini 5 mol, ini 10 mol. Berarti kan banyakan ini kan yang lemahnya kan. Karena yang banyakan yang lemah otomatis yang lemah yang bersisa. Jadi jawabannya A gitu ya. Karena apa? Karena yang lemahnya bersisa. Pasti ini adalah larutan buffer. Coba yang lainnya ya, kita lihat yang lainnya. Kita periksa. Yang ini berapa? Kalikan 10. Gitu kan? Yang ini berapa? 10 juga. Karena sama-sama 10, berarti ini ya habis gitu semuanya. Jadi ini adalah kalau misalkan ini hidrolisis masuknya ya. Oke ya, bisa bedain antara hidrolisis dengan buffer gitu. Yang ini bagaimana? HCl, asam kuat.
50 dikali 0,2. Sama, ini juga 10, ini juga 10. Basa lemahnya. Maka ini hidrolisis. Yang ini bagaimana? 10. Yang ini adalah 50 dikali 0,1 berarti 5. Nah, ini berapa nih? Campuran 50, jadi ini adalah 10, ini adalah 5. Nah, ini juga ya. Kalau yang ini 50 dikali 0,2. 50 dikali 0,2 adalah 10, ini juga 5 ya. Nah, cuman di sini adalah kuat dengan kuat begitu. Jadi karena kuat dengan kuat, maka ini bukan larutan penyangga. Penyangga itu adalah lemah dengan kuat begitu. Nah, bagaimana dengan yang ini? Yang ini 10 gitu ya, yang ini 5. Nah, ingat gitu ya, kalau buffer itu yang bersisa adalah yang lemahnya. Nah, kalau ini yang bersisa apa? Ini kan 10. Gitu kan? Ini 5. Yang bersisa apa? HCl. HCl itu kuat, gitu ya. Jadi yang bersisa adalah kuatnya. Jadi yang ini bukan, gitu ya. Jadi cari yang bersisanya adalah yang lemahnya. Oke? Gimana? Mudah bukan? Mudah banget ya. Jadi gampang. Jadi ingat pokoknya kalau larutan penyangga atau buffer itu yang lemahnya yang bersisa. Jadi campurannya adalah asam lemah dengan basa kuat atau basa lemah dengan asam kuat. Begitu ya. Nah, jadi bukan kuat dengan kuat seperti ini, bukan ya. Atau dengan ini misalkan yang tersisanya adalah yang kuatnya, enggak ya, yang tersisanya adalah yang lemahnya. Ingat itu konsepnya. Oke, berikutnya. Untuk membuat larutan penyangga, nah enak di sini ya udah dikasih tahu larutan penyangga. Cuman di UTBK sekarang enggak dikasih tahu larutannya penyangga atau bukan. Gitu. pH-nya 4. Dalam 10 ml larutan CH 3COOH 0,5 M harus ditambah larutan. Nah, kita harus tahu, nanti di UTBK ini nggak dikasih tahu ya, larutan penyangga atau larutan buffer. Jadi kita harus tahu apakah ini larutan buffer atau larutan penyangga. Taunya bagaimana? Kita lihat, ini adalah asam lemah. Kenapa? Ada Ka ya. Gitu. Ini adalah asam lemah. Dicampur dengan, nah ini CH3COO, nah ini kan sama ya, mirip. Bedanya apa? H dengan Na. Ingat Na itu adalah basa lemah. Berarti ini adalah basa konjugasi. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan asam lemah ditambah dengan basa konjugasinya, berarti itu adalah buffer. Gitu ya. Jadi walaupun nggak dikasih tahu, nanti di UTBK itu nggak dikasih tahu ini. Nah, ada harus tahu. Nah, kalau dulu dikasih tahu enak banget kan. Kita langsung pakai rumus. Oh, buffer begitu ya. Langsung pakai rumus. Nah, tapi di UTBK sekarang enggak. Jadi ada harus tahu. Oke. Nah, ini adalah larutan buffer gitu ya, karena asam lemah ditambah dengan basa konjugasinya. Oke, bagaimana kalau hidrolisis? Kalau hidrolisis itu biasanya yang dikasih tahu cuman ininya doang. Garamnya doang. Gitu ya. Misalkan mempunyai pH 4 gitu ya. Terus garamnya adalah 0,5 M, misalkan begitu. Berapakah pH-nya? Berapakah tetapan misalkan tetapan asamnya begitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu bedanya adalah buffer dengan hidrolisis. Jadi kalau misalkan hidrolisis cuman dikasih tahu garamnya doang. Ininya nggak dikasih tahu. Kenapa? Karena rumusnya kan nggak ada asam lemahnya kan, gitu ya. Nah, itu bedanya ya antara buffer dengan hidrolisis. Jadi kalau buffer dikasih tahu asam lemah dengan garam konjugasinya, gitu. Oke, kita lanjut. Nah, karena ini adalah campuran asam lemah, gitu ya, dengan basa konjugasinya, berarti ini basa kuat plus garam gitu ya, ditambah air. Nah, jadi campuran ini dengan ini. Maka karena yang lemahnya adalah asam, berarti pakai H+ begitu ya. Nah, berarti kita bisa nyari pH-nya langsung.
pH sama dengan rumusnya adalah pKa gitu ya, ditambah dengan P asam lemahnya dikurangi dengan P basa konjugasinya begitu. pH-nya berapa? pH-nya 4. Di sini 4 ya pH-nya. Terus pKa-nya berapa? Ingat Ka-nya 10 pangkat min 5, berarti pKa-nya adalah 5 gitu. Ditambah P asam lemah. Asam lemah kita lihat hitung molnya, berapa molnya? Gitu ya. Molnya adalah di sini 100 dikali 0,5, berarti cari mol dulu ya. Jadi N CH3COOH gitu ya, sama dengan 100 dikali 0,5. Jadinya berapa? 50 milimol. Atau bisa kita tulis ini adalah 5 dikali 10 pangkat 1 begitu ya. Berarti P asam lemahnya berapa? Nah, karena pangkatnya adalah positif, berarti di sini jadi minus gitu ya. Kalau negatif jadi plus ya. Jadi min 1 min log 5 gitu ya. Terus dikurangi P garamnya nih yang ditanya apanya nih. Ka-nya udah ada. Terus ini konsentrasi yang ditanya adalah volumenya ya. Berarti P basa konjugasinya belum ya. Karena yang ditanya adalah larutan harus ditambah berapa gitu mililiter gitu kan. Nah, jadi yang ditanya adalah volumenya, jadi konsentrasi basa konjugasinya belum dapat nih. Oke, kita langsung hitung. Gitu, ini jadi 5 kurangi 1, 4. 4 berarti habis. Berarti kita dapat P konsentrasi basa konjugasinya itu sama dengan min log 5. Begitu ya. Berarti basa kuatnya adalah apa, basa konjugasinya, konsentrasinya adalah berapa? 5 begitu ya. Oke, 5 milimol ya. Nah, berikutnya adalah tinggal nyari ini 5 milimol. Nah, berikutnya adalah kita tinggal ini dapatnya bukan konsentrasi ya, tapi mol ya. Satuannya adalah mol. Berarti ini bukan konsentrasi ya. Nah, molnya udah dapat. Berikutnya adalah kita mencari volumenya. Ingat mol rumusnya apa? Mol itu rumusnya adalah M dikali V. Gitu kan. Nah, volumenya adalah mol per konsentrasi. Molnya berapa? Molnya adalah 5 milimol begitu ya. Nah, konsentrasinya adalah 0,5. Gitu ya, 0,5. Jadi sama dengan 10 ya. Gitu, 10 karena ini mili berarti mililiter. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke ya, jadi seperti itu. Oke. Nah, boleh pakai rumus H plus begitu ya. H plus sama dengan Ka mol asam lemah gitu ya. Dibagi dengan mol basa konjugasinya boleh gitu ya. Nggak apa-apa pakai ini. Tinggal hitung nanti juga dapat begitu. Hasilnya tetap 10 mililiter. Oke. Nah, tinggal pilih mana yang lebih enak. Oke, berikutnya adalah jika tetapan asam CH3COH adalah 10, maka pH larutan, nah kita lihat di sini enggak dikasih tahu buffer atau hidrolisis, ya kan? Cuman bagaimana kita bisa tahu? Lihat di sini, ini kan CH3COOH, ininya H, gitu kan? Nah, sedangkan di sini Na, artinya apa? Ini dari asam lemah, yang ini adalah dari basa, begitu kan? Nah, jadi ini adalah apa? Garam. Nah, yang diketahui cuman garam doang. Kalau yang diketahui garam doang, berarti ini namanya apa?
Asam lemahnya kan nggak dikasih tahu kan, di sini nggak ada kan. Tiba-tiba langsung ditanya pH kan gitu ya. Asam lemahnya nggak dikasih tahu, yang ada cuman garamnya doang. Nah berarti ini namanya apa? Hidrolisis. Gitu. Oke ya, paham ya? Jadi adik-adik beda ini antara nomor 6 gitu ya dengan nomor 7. Begitu. Jadi mirip gitu ya. Tapi kita harus tahu pH-nya gitu. Jadi kita harus tahu, oh ini adalah hidrolisis, oh ini adalah buffer begitu. Oke. Nah, berarti kita langsung ini ya, langsung cari rumusnya. Kita lihat di sini. Ini asam atau basa sih gitu ya. Taunya dari mana? Ingat, kalau misalkan hidrolisis, basa atau asamnya lihat yang kuatnya. Ini kan Na, kuat kan, berarti basa begitu. Jadi rumusnya apa? Rumusnya adalah pH sama dengan setengah karena basa ya. Terus setengah 14 ditambah pKa dikurangi P garamnya. Gitu ya. Sama dengan, nah kita lihat di sini setengah 14 pKa-nya berapa? Ka-nya 10 pangkat min 5, berarti pKa-nya adalah 5 begitu. Min P garam, P garamnya berapa? 0,01. 0,01 itu 10 pangkat minus 2 kan? Berarti P garamnya adalah 2 begitu ya. Jadi minus 2. Udah selesai di sini, tinggal dihitung. Jadi sama dengan 14 gitu ya ditambah 5 dikurangi 2 berarti 17 ya. Jadi setengah dari 17 itu sama dengan berapa? 8,5. Oke, jadi pH-nya adalah 8,5. Makanya ini bersifat basa karena lebih daripada 7 ya kan? Karena apa basa? Nah, lihat di sini Na gitu ya. Jadi sifatnya adalah basa. Adik-adik boleh pakai POH gitu ya. Kalau POH itu jadi kalau POH itu setengah kali 14. Nah ininya minus, bedanya tandanya doang, min pKa gitu ya, min P garam. Begitu ya. Boleh pakai rumus yang ini kalau mau POH karena ini sifatnya kan basa ya. Jadi harusnya POH. Cuman untuk di hidrolisis kita bisa langsung nyari pH rumusnya, cuman bedanya adalah di tandanya. Itu aja sih gitu ya. Oke, gimana? Paham bukan? Dan lebih cepat, lebih mudah begitu. Oke ya, jadi itulah gitu ya. Ikuti terus wangsit Om Jero gitu ya, biar dapat petuah langsung dari Om Jero. Oke, nah kita lanjut nomor 8. Nah, ini titrasi nih gitu ya. Jika 50 ml CH3COOH 0,1 dititrasi dengan 50 ml NaOH. Ka-nya adalah CH3COOH 10 pangkat min 5. Oke, kita tinggal hitung lah ya. Nah, kita nggak tahu nih asam lemah gitu ya. Ditambah, ini kan basa kuat ya. Basa kuat. Nah, kalau kita nggak tahu misalkan mana yang lemah, mana yang kuat, lihat aja diketahuinya apa di sini. Ada Ka gitu ya. Berarti asam lemah gitu asamnya. Oke ya. Menghasilkan garam plus H2O kan. Oke, plus air. Oke, kita lihat di sini. Kita cari molnya dulu. Ini berapa? 50 dikali 0,1. 5. Gitu ya, 5 milimol. Oke, berarti ini 5 milimol. Basa kuatnya berapa? 50 dikali 0,1. 5 milimol juga. Begitu kan? Nah, ini sama-sama 5 milimol. Karena sama, berarti ini sama-sama habis dong, gitu ya. Habis. Gitu ya. Nah, nanti yang tersisa, kalau misalnya kita pakai MRS ya. Ini 5 milimol, gitu ya. Ini juga 5 milimol. Ini 5 milimol, ini 5 milimol, gitu. Ini mula-mula
reaksi sisa ini habis. Nah, gitu ya. Ini 5 begitu milimol, ini 5 milimol. Oke, berarti ini larutan apa? Karena ini habis, berarti ini adalah larutan ya. Ini adalah hidrolisis. Begitu. Nah, kita lihat di sini. Yang nomor 4 bagaimana? CH3 mengalami hidrolisis sehingga pH-nya 7. Benar nggak pH-nya di atas 7? Benar nggak hidrolisis? Benar hidrolisis. Ingat di sini ada 2 ya yang harus ada perhatikan gitu ya. Hidrolisis benar karena ini asam lemah dengan basa kuatnya sama-sama habis. Yang tersisa tinggal garam sama air aja gitu ya. Nah, benar nggak pH-nya 7? Ingat hidrolisis pengaruh asam atau basanya adalah dilihat dari apa? Dilihat dari yang kuatnya. Yang kuatnya apa? Basa. Gitu kan? Nah, berarti sifatnya adalah sifatnya basa kalau hidrolisis. Bedain dengan buffer ya. Kalau buffer dilihat dari lemah, dilihat dari asam atau basanya, dilihat dari yang lemahnya. Itu kalau buffer. Tapi kalau misalkan hidrolisis dilihat dari yang kuatnya. Begitu. Nah, karena ini sifatnya basa, gitu ya, karena yang kuatnya adalah basa, berarti ini sifatnya basa. Berarti pH-nya kalau basa di atas 7, benar gitu ya. Karena kalau kurang dari 7 itu adalah asam. Oke, jadi 4 benar. Larutan yang terjadi bersifat basa, benar nggak? Benar. Begitu. Jadi jawabannya apa? Ya udah gitu ya, jawabannya adalah E. Begitu. Kenapa? 1 benar, 4 benar, E. Nah, coba pH larutan sebelum dititrasi. Nah, kalau sebelum dititrasi berarti sebelum dicampur. Begitu. Larutan asam sebelum dicampur berarti pakai rumus. Begitu ya. Jadi harus pakai rumus. Jadi pakai rumus di sini konsentrasinya adalah 0,1. Gitu ya. Jadi pakai rumus ya. Rumusnya adalah apa? Jadi pakai rumus yang pertama tadi, bukan buffer, bukan hidrolisis ya. Kalau sebelum dititrasi itu hati-hati. Ini sebelum dititrasi. Berarti murni asam lemahnya aja. Begitu. Oke, jadi rumusnya apa? pH sama dengan setengah pKa gitu ya, ditambah P asam lemahnya, konsentrasinya. Ingat konsentrasinya ya, bukan molnya ya. Begitu. Jadi sama dengan setengah, pKa-nya berapa? Lihat KA-nya. KA-nya adalah 10 pangkat min 5. Berarti pKa-nya adalah 5. Begitu. Ditambah konsentrasi asam lemahnya. Konsentrasinya berapa? 0,1 atau 10 pangkat min 1. Oke, berarti konsentrasinya adalah apa? P asam lemahnya adalah 1. Begitu. Jadi sama dengan setengah 5 tambah 1 sama dengan 3. Jadi nah, opsi 2 betul gitu ya kalau mau ngitung. Oke ya, paham di sini? Paham. Konsentrasi garamnya berapa? 0,05. Benar nggak? Ya benar, tinggal dihitung aja nih ya, 5 milimol. Terus volumenya adalah 100 ya. Jadi 50 tambah 50 begitu. Jadi 100. Nah, jadi konsentrasi itu rumusnya apa gitu ya? Konsentrasi basa kuatnya. Rumusnya adalah mol per volume. Molnya adalah 50 milimol. Apa 5 milimol gitu ya. Terus volumenya adalah 100 mililiter. Jadi berapa? 0,05 M gitu ya. Oke, betul. Jadi jawabannya 3 juga betul. Itu kalau misalkan mau dihitung ya. Tapi kalau nggak mau dihitung, cukup tadi 1 betul, 4 betul, jawabannya E langsung. Begitu. Oke, paham di sini? Paham. Begitu ya. Gimana? Mudah bukan? Mudah banget. Gitu. Oke. Nomor 9. Nomor 9 juga sama. Kita lihat nomor 9. Pernyataan yang benar untuk reaksi CH3 2NH3 NH plus H2S menghasilkan CH3 kali 2NH2 plus HS adalah, ya udah kita lihat di sini ya. Nomor 9 CH3 kali 2NH merupakan basa konjugat dari
H2S. Bener nggak? Gitu ya. Ya kita lihat di sini, lihat aja dulu lah yang sejenis ya, H-nya berkurang apa bertambah. Gitu aja ya. Nah, ini tadinya H-nya gitu ya. 1 jadi 2. Berarti ini apa? Basa. Karena nambah ya. Berarti ini adalah asam. Begitu. Oke. Nah, berarti H2S-nya apa? H2S-nya adalah, kita lihat di sini tadinya 2, H-nya jadi 1 gitu kan. Berarti ini adalah asam. Kenapa? Karena H-nya berkurang. Gitu, ini asam. Begitu. Apa ini basa ya? Oke. Benar nggak CH32NH merupakan basa konjugat dari H2S? Ya bukan, gitu ya. Jadi basa konjugat dari ini harusnya, gitu ya. Kalau misalkan asam basa konjugasi itu tinggal lihat yang sejenisnya. Jadi bukan ya. Ini salah. Oke, CH3 2 kali NH2 plus bersifat asam, betul gitu ya. Ini bersifat asam. Kenapa? Karena ini basa. Karena kan di sini tadinya 1 jadi 2. Ini basa berarti yang ininya asam begitu ya. H2S merupakan sifat konjugat dari, salah ya. Kalau misalkan konjugat itu berarti harus yang sejenis. Itu aja sih, simpel ya. HS bersifat basa. Betul gitu ya. Kenapa? Karena H2S menjadi HS, di sini H-nya 2, di sini jadi 1. Berkurang kan? Jadi H-nya ini berkurang, jadi yang ini sifatnya asam, yang ini sifatnya basa. Jadi betul. Jadi jawabannya adalah 24C. Oke? Gimana? Mudah bukan? Tinggal lihat H-nya doang, masa nggak bisa ya? Begitu. Nomor 10. Nah, ini juga sama. Asam basa Bronsted-Lowry adalah yang mana? Ya lihat aja yang sejenis. Yang mana yang sejenis kan begitu. Tapi di sini adalah asam basa. Yang mana yang asam basa? Begitu. Lihat yang sejenis ya. Kalau OH, nah di sini lihat di sini H-nya gitu ya. Tadinya 1 jadi nggak ada. Oke, berarti ini adalah asam. Berarti ini adalah basa. OH bagaimana? H-nya tadinya 1, di sini jadi 2. Berarti nambah kan H-nya. Berarti ini basa. Ini asam begitu. Oke, gampang ya. Berarti yang bersifat dengan asam basa ya udah HCO, ini minus ya. Ini asam, ini basa. Kalau ini apa? Ini basa, ini asam, begitu ya. Jadi yang menurut Bronsted-Lowry yaitu ya ini gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Berikutnya adalah anion yang dapat bertindak sebagai asam dan basa menurut Bronsted-Lowry. Mana yang bersifat sebagai asam atau basa? Kita lihat di sini. Ini nggak ada haknya kan, gitu ya. Ini nggak ada haknya. Kenapa? Kalau nggak ada haknya, nggak mungkin bisa bersifat asam karena nggak bisa ngasih hak lagi. Begitu. Jadi karena di sini yang diminta adalah yang bertindak asam dan basa. Artinya bisa asam, bisa basa kan begitu. Nah, yang ini bisanya cuma basa doang, bisanya nerima. Tapi kalau misalkan ngasih nggak bisa karena udah nggak ada haknya lagi. Oke ya, jadi ini nggak bisa jadi asam. Begitu. Ini bisanya cuma jadi basa. Jadi ini enggak gitu ya. Yang ini juga sama, nggak ada haknya. Begitu, nggak bisa ngasih asam. Nggak bisa ngasih hak, jadi nggak bisa bersifat asam, bisanya bersifat basa. Bisa nerima, tapi nggak bisa ngasih. Kalau ini masih bisa ngasih 1 gitu ya. Yang ini masih bisa ngasih dan masih bisa nerima juga kan begitu. Jadi jawabannya adalah 24 yaitu C. Bagaimana? Mudah bukan? Mudah. Ikuti terus wangsit Om Jero gitu ya biar dapat wangsit dan petuah langsung dari Om Jero. Oke, berikutnya adalah nomor 12. Nomor 12 di sini, berapakah pH larutan yang diperoleh dengan mencampurkan 50 ml HNO3 dengan 50 ml KOH gitu ya. Nah, jadi di sini yang tersisa apa nih?
Coba kita lihat HNO3 dengan KOH. KOH itu adalah basa ini ya, basa kuat. Kita lihat di sini berapa mol? 50. Jadi kita tulis saja dulu ya, HNO3 ditambah dengan KOH gitu ya, menghasilkan apa nih? NO3 KNO3 ya, plus H2O. Oke. Kita lihat di sini gitu ya. Berapa milimol? 5 dikali ini 10 ya. Ini 10 milimol. Berarti ini 10 gitu ya. KOH-nya berapa nih? 20 ya. Ini 20 milimol gitu ya. Berarti ini adalah 20. Nah, yang bersisa yang mana? Mula-mula reaksi. Nah, karena ini ada yang sedikit, berarti ini adalah pembatasnya. Berarti ini 10 gitu ya. Nah, sisanya adalah ini habis, ini sisanya 10 milimol begitu. Nah, karena ini yang bersisa yang kuat, berarti pH-nya kita ngambil dari yang basah begitu. Ya. Nah, berarti kita cari konsentrasi OH-nya dulu. Berarti OH-nya di sini ya. Ini adalah 10, ini 10, berarti ini 10, ini 10. Oke, ya udah kita lihat dari konsentrasi OH-nya. Nah, ini adalah 10 ya. Jadi konsentrasinya adalah konsentrasi OH-nya ya. Itu sama dengan mol per volume. Molnya berapa? Molnya adalah 10 milimol. Begitu ya. Dibagi volume. Ingat volumenya karena ini udah dicampur, berarti volumenya ditambahin ya, 50 ditambah 50 begitu. Karena udah dicampur, berarti kan volumenya jadi 100 kan, 50. Jadi ini adalah 100 ml begitu ya. Jadi sama dengan 0,1 gitu M. Oke, paham di sini? Nah, karena 0,1 berarti ini sama aja dengan 10 pangkat min 1 M. Berarti pOH-nya berapa? pOH-nya itu sama dengan 1. Berarti pH-nya berapa? pH-nya adalah 14 kurangi 1. Berarti 13 begitu. Jadi pH-nya adalah 13. Jadi E gitu kan? Atau bisa kita lihat di sini. Karena yang bersisa adalah basa kuat, berarti sifatnya basa. Mana yang basa? Kemungkinannya adalah D sama E kan? Nah itu, jadi ini nggak mungkin begitu. Oke ya, paham di sini? Oke. Berikutnya gitu ya. Nah di sini bukan buffer, bukan hidrolisis. Karena yang bersisa adalah yang kuatnya, maka tinggal hitung yang kuatnya aja. Begitu. Oke, nah ini yang merupakan larutan penyangga yang mana? Gitu. Pokoknya lihat kalau larutan buffer berarti yang tersisa adalah yang lemahnya. Kalau hidrolisis berarti habis semua, begitu ya. Oke, ini 50 dikali 0,2. Oh, ini sama dengan yang tadi ya, udah. Berarti ini jawabannya A ya. Kita lanjut. Nomor 14. Nah, ini 14. Ini larutannya apa nih? Ayo tebak. Buffer atau hidrolisis. 100 ml HCOH 0,01 dicampur dengan 100 ml HCONA. Nah, ini apa nih namanya nih? Ada HCOO, ada Na. Berarti namanya apa nih? Garam. Gitu ya. Yang ini apa? Asam lemah. Jadi nggak usah direaksikan kalau nih, gitu ya. Kapan kita harus melakukan persamaan reaksi? Kalau asam kuat, asam lemah dengan basa kuat. Tapi kalau misalkan asam lemah dengan garamnya, nggak usah pakai persamaan reaksi. Jadi kita langsung pakai rumus, begitu. Paham ya di sini? Jadi harus langsung pakai rumus. Oke, berapa mol? Ini 1 milimol ya. Kalau yang ini berapa milimol? Gitu ya. Jadi asam lemahnya itu adalah 1 milimol. Terus kalau garamnya atau basa konjugasinya berapa milimol di sini?
0,5 milimol ya, atau setengah. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya adalah kita tinggal hitung. Ya, kita hitung rumusnya apa? Nah, karena ini buffer yang lemahnya adalah asam, berarti sifatnya adalah asam, berarti harus pakai pH ya. Langsung pH, bukan pOH ya. Jadi pH sama dengan apa rumusnya? pKa begitu ya. Plus asam lemah, P asam lemahnya berapa dikurangi P basa konjugasinya berapa begitu. Nah, ini sama dengan pKa. pKa-nya itu berapa? Oke, Ka-nya di sini mana? Nih, ini Ka-nya ya. Jadi kalau misalkan 1,8 kali 10 pangkat min 4 berarti pKa-nya adalah 4 min log 1,8 begitu ya. Oke, asam lemahnya. Asam lemahnya berapa? 1. Gitu ya, asam lemahnya 1. Berarti berapa? Ya kalau 1 kan berarti 10 pangkat 0 kan? Gitu. Jadi ini kalau misalkan kita mau 10 pangkat 0 gitu milimol kan? Berarti ya 0 kan P asam lemahnya. Begitu. Terus P basa kuat ya, apa bahasa konjugasinya? Ini adalah kalau misalkan kita tulis ini sama dengan 5 kali 10 pangkat min 1. Begitu. Sehingga bisa kita tulis ini adalah berapa nih? Langsung aja deh min log 0,5 aja, jadi nggak usah pakai 1 ya. Jadi nggak usah pakai 1 min log itu nggak usah. Jadi kita langsung di sini min jadi plus ya, jadi min jadi plus log 0,5 begitu aja deh ya. Oke, nah berikutnya adalah kita tinggal ini kenapa plus? Karena kan PBK itu adalah min log begitu ya. Atau misalkan mau pakai itu juga boleh gitu ya. Misalkan mau pakai 1 juga boleh. Jadi mau pakai ini boleh gitu ya. Jadi ini 0 kan 0 tadi asam lemahnya ya. Ditambah 1 min log karena ini adalah minus begitu. Jadi ini bukan plus ya, min gitu ya. 1 min log 5 gitu. Jadi sama dengan 4 min log 1,5 apa 1,8 ditambah min 1 plus log 5. Boleh kayak gini ya. Nah, sehingga bisa kita tulis ini adalah 3 min pakai kurung ya, log 1,8 min log 5 begitu. Karena minusnya dikeluarin ya. Jadi yang log-log ini minusnya dikeluarin, jadi sama dengan 3 min log 1,8 dibagi 5 begitu. Jadi sama dengan, atau kalau enggak misalkan ini biar mudah ya. Jadi biar mudah itu satunya enggak usah dikeluarin. Biar ini adalah 4 tetap gitu ya. Karena ini pecahan ya. Jadi ini adalah plus log 0,5. Nah, nanti minusnya kita keluarin. Gitu. Jadi min log 0,5. Jadi sama dengan 4 min log 1,8 dibagi 0,5. Nah, ini ya. Pakai matematika ya. Jadi 4 min log 3,6. Begitu. Jadi jawabannya adalah yang dodol. Oke ya, gimana? Gampang bukan? Gampang banget gitu ya. Jadi inilah kalau misalkan mau pakai rumus langsung atau mau pakai itu juga boleh. Berarti kita pakai H plus gitu ya. H plus begitu. Sama dengan Ka asam lemah dibagi dengan basa konjugasinya. Ka-nya berapa? Ka-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 4. Asam lemahnya berapa? 1. Basa konjugasinya berapa?
0,5 begitu ya. Jadi sama dengan ini 3,6 dikali 10 pangkat min 4. Gitu. Ini adalah H plus begitu ya. Berarti pH-nya sama dengan berapa? pH-nya sama dengan 4 min log 3,6. Nah, sama ya hasilnya ya. Jadi kita boleh mau pakai ini boleh, mau pakai rumus ini boleh. Jadi jawabannya tetap sama. Tapi yang perlu perhatikan adalah kita harus tahu ini adalah buffer atau hidrolisis. Ciri-cirinya udah tahu ya. Oke, next. Kalau misalnya ada yang nggak paham silahkan tanya di kolom komentar. Nomor 15. Sebanyak 20 ml larutan HF 0,1 dititrasi dengan naik. Oke, kita titrasi lagi. Ini berapa mili? 2 ya. Jadi HF-nya ini asam lemah gitu ya, ditambah dengan basa kuat menghasilkan garam begitu plus H2O. Nah, udah gini ya. Kita lihat di sini pernyataan yang benar dari larutan titrasi setelah penambahan 10 ml NaOH. Oke, asam lemahnya berapa? Asam lemahnya adalah 2 milimol gitu kan. Nah, terus basa kuatnya adalah berapa? 1 milimol karena 10 ini kan ditambahin 10 ml ya. Larutan NaOH karena dititrasi nih. Berarti 0,1 dikali 10 berarti 1 milimol begitu. Nah, udah. Nah, ini kan karena ini lebih kecil daripada ini ya, berarti yang tersisa adalah asam lemah. Begitu. Jadi kalau misalkan kita MRS pakai MRS ya. Ini adalah 1 milimol. Ini 1 gitu ya, ini 1, ini habis. Nah, yang habis adalah basa kuat. Yang tersisa adalah asam lemah. Berarti di sini benar nggak merupakan campuran asam lemah dengan basa kuat? Yang A udah benar ya, udah langsung A jawabannya sebenarnya. Oke. Memiliki pH di atas 7. Nah, karena ini adalah buffer, gitu ya, ini adalah buffer. Jadi kalau misalkan buffer, kita lihat pH-nya, gitu ya. pH-nya adalah berapa? Lihat yang lemahnya kan, kalau buffer itu sifatnya asam atau basa, lihat yang lemahnya. Yang lemahnya adalah, ini kan yang tersisa kan, karena yang tersisa adalah asam lemah, berarti buffer. Karena yang lemahnya adalah asam, berarti sifatnya asam. Kalau sifatnya asam, berarti pH-nya kurang dari 7. Jadi yang D salah, ini salah gitu ya. Ini juga salah. Oke, memiliki konsentrasi F lebih kecil daripada HF. Oke, ini bisa dihitung ya sendiri konsentrasinya ya, konsentrasi F dengan konsentrasi HF-nya. Oke ya, yang jelas jawabannya adalah yang A. Oke, berikutnya adalah nomor 16. Tetapan hidrolisis suatu garam yang diperoleh dari asam lemah dan basa kuat. Nah, di sini asam lemah dengan basa kuat adalah tetapan hidrolisis nih. Berarti KH. Gitu ya, KH sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 10. Maka pH larutan 0,01 garam tersebut adalah berapa? Nah, karena yang dikasih tahu garamnya doang. Berarti ini hidrolisis atau buffer kalau garamnya doang. Kalau garamnya doang, maka ini namanya hidrolisis. Begitu ya. Oke. Nah, karena hidrolisis, lihat di sini, kita harus tahu basa atau asam. Itu kalau hidrolisis dilihat dari apanya, basa atau asamnya? Dilihat dari yang kuatnya. Yang kuatnya apa? Basa. Begitu ya. Berarti nanti sifatnya adalah basa. Oke, paham di sini? Nah, berarti kita pakai rumus basa. Gitu. Gimana rumus basanya? Nah, basanya itu sama dengan, atau kita juga bisa nyari ini ya, nyari pH-nya langsung. Oke, karena ini bersifat basa berarti pOH. pOH itu sama dengan setengah gitu ya. pKH itu ditambah garam. Berapa garamnya gitu ya? P garam. Konsentrasi garam. Jadi sama dengan setengah pKH-nya 10 pangkat min 10. Begitu kan? Berarti berapa? pKH-nya 10 ditambah P garamnya. Oke, konsentrasinya berapa?
10 pangkat min 2 begitu. Jadi P garamnya berapa? 2. Jadi berapa nih? Setengah kali 12. Jadi sama dengan 6. Oke, jadi POH-nya adalah, ini baru POH bukan pH ya. Hati-hati. Berarti pH-nya itu sama dengan 14 min POH gitu. Jadi 14 min POH berapa? 6. 14 dikurangi 6 berapa? Begitu ya. Jadi 8. Oke, jadi jawabannya adalah 8. Gitu ya. Kenapa? Ya basa. Kalau basa kan di atas 7 kan 8 ya. Jadi nggak mungkin yang A. Jadi harus hati-hati. Oke, ini kenapa KH gitu ya. Nah, ingat di hidrolisis kan rumusnya kalau OH itu sama dengan akar KW gitu ya per Ka gitu ya dikali garam kan, konsentrasi garam. Nah, ingat KW per Ka itu adalah tetapan hidrolisis gitu ya. Kali konsentrasi garam. Nah, jadi kayak gitu. Oke ya, gimana? Mudah bukan? Mudah sekali gitu ya. Oke, next nomor 17. Nomor 17. Jika 50 ml kodein asam monoprotik ya, Ka. Nah, oke, berarti ini kodein ini akan ada Ka-nya ya, berarti asam kan begitu ya. Asam lemah. Dicampurkan dengan 50 liter NaOH. Nah, ini basa kuat. Maka pH campurannya adalah berapa? Nah, kita nggak tahu nih, apakah ini hidrolisis atau buffer. Ya, berarti kita harus cari molnya dulu. 50 dikali dengan 0,02 nih. Berapa? 1 milimol kan? Gitu. Jadi ini dikalikan berarti ini adalah 1 milimol. Terus basa kuatnya 50 dikali 0,2. Berapa nih? 1 milimol juga gitu ya. Ini 1 milimol juga asam basa kuatnya 1 milimol. Nah, karena sama-sama 1 begitu, maka ini masuknya apa? Masuknya adalah hidrolisis begitu ya. Oke. Jadi asam lemah ditambah basa kuat gitu menghasilkan garam plus air gitu. Nah, karena ini garam plus air ini adalah satu-satu gitu ya. Mula-mula reaksinya satu-satu, terus sisanya gitu ya. Habis. Nah, ini satu-satu berarti satu-satu gitu ya. Nah, berarti garamnya adalah 1 milimol. Garamnya 1 milimol. Berarti konsentrasi garamnya berapa? Konsentrasi garamnya adalah ini kan 1 milimol ya. Nah, konsentrasi garam itu adalah mol per volume. Molnya berapa? Molnya 1. Volumenya berapa? Nah, tambahin. Begitu. 50 tambah 50. Berapa? 100. Jadi sama dengan 10 pangkat min 2 ya. M. Begitu. Oke, paham di sini? Nah, berikutnya adalah nyari pH langsung. pH sama dengan begitu. pH sama dengan setengah 14. Oke. Jadi setengah 14 ditambah pKa gitu ya, karena ada Ka ya. Dikurangi P garam. Udah jadi sama dengan setengah 14 gitu ya. 14 ditambah pKa. Ka-nya berapa sih? Ka-nya adalah 10 pangkat min 6. Berarti pKa-nya adalah 6 begitu. Min P garam. Garamnya berapa? 10 pangkat min 2. Berarti P garamnya adalah min 2 gitu ya. Udah selesai, tinggal dihitung. Jadi jawabannya 14 ditambah 6 dikurangi 2, 18. Setengah 18 adalah 9 gitu ya. Jadi jawabannya adalah pH-nya 9. Gitu. Oke. Nah, ini adalah hidrolisis ya. Hidrolisis lihat dari yang kuatnya gitu ya. Yang kuatnya adalah NaOH, berarti sifatnya basa. Jadi kalau basa antara D sama E gitu ya. Nah, kalau kita hitung jadi hasilnya adalah 9. Oke, gimana? Mudah bukan?